27, 28, 28, 30. 4 hari deh ya teh. Sabtu ya. 4 hari deh ya Pak. Sabtu. 20 hiji. Luka kumaha pergerakan NPL. Canding ngeliat. Ujung ngambil tinggal tak ada. Hmm. Videonya nanti setelah itu bisa di apa namanya, nanti kita bakal belajar bareng lah gimana cara kita bisa utilize video ini buat jadi um, produktif gitu. Gitu ya teman-teman, kita cek dulu. Uh, Tuan, apakah udah ready? Kalau misalnya udah ready, mungkin bisa saya persilahkan ya. Ini saya stop share dulu. Oke, suara saya ada? Ya, ada Mas. Oke, ya, halo semuanya, kembali lagi, ketemu lagi bareng saya. Kita kayaknya udah 3 sesi ya buat bareng Vibe Coding ID, buat belajar bareng terkait AI lah ya. Mungkin bagi yang belum ketemu, perkenalkan saya Ikhwan, as a solution architect dari Byte Plus. Ya, sesuai tema hari ini ya. Mungkin kita kalau dua topik sebelumnya kita bahasnya lebih technical gitu ya. Kalau sekarang ini lebih ke sifatnya yang komersial gitu ya. Kita kemarin udah belajar soal uh, capability dari AI modelnya Byte Plus gitu ya buat generate image dan generate video. Kalau sekarang kita mau fokus ke gimana sih cara kita nge-monetize hal itu supaya kita dapat income lah. Jadi make business dari si dance. Kurang lebih itu topiknya dan sebenarnya harapan saya sebenarnya sesi ini kita lebih ke discuss aja gitu ya. Jadi saya juga nggak pengen ini heavy on slides gitu ya. Saya jelasin terus nanti kita nyimak gitu. Saya nggak pengen gitu. Jadi ya monggo kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan, monggo dipergunakan aja fitur chatnya gitu. Atau mungkin bisa raise hand nanti dari Mas Pandu bisa bantu interrupt kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Mungkin saya izin share screen.
kayaknya perlu request nih dari Mas Pandu, mungkin boleh grant akses saya buat share screen. Oke, Ya, cool. ya, oke. Sip, thank you Mas. Oke, sekarang mau confirm screen saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Ya, jadi sebenarnya slides saya kali ini mungkin kita bisa eh, discuss lebih baik nanti ya mungkin di sesi Q&A gitu ya. Saya juga nggak pengen ini slides heavy gitu, jadi ya monggo kita discuss aja. Sesi ini akan related more commercial, jadi biasanya akan banyak pertanyaan terkait what if gitu ya, use case-nya kalau gini gimana gitu. Karena kan the capability is there, the technology is there, ya itu the one thing. Tapi sekarang gimana cara quote unquote ngeduitinnya kayak gitu. Nah, mungkin ada 5 topik besar yang pengen saya bahas. Yang pertama adalah gimana caranya kita pakai Seedance untuk bikin corporate ads gitu ya untuk ya memang secara enterprise itu diterima gitu karena itu bisa jadi sumber pemasukan juga, whether it's apakah kita as a freelancer atau mungkin kita as a agency kayak gitu. Terus mungkin yang kedua saya mungkin akan bahas sedikit terkait TikTok ads, which as you know TikTok kan sister company-nya kita gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan juga untuk uh, ketika kita bikin ketika kita bikin AI video gitu ya, kita bisa manfaatkan juga untuk nge-boosting video yang kita bikin. Baru mungkin yang ketiga adalah secara scale agency-nya itu kayak gimana gitu ya. Gimana cara kita bikin agency gitu ya, yang which is AI agency yang kita melayani klien uh, untuk ngebantuin mereka bikin AI kontennya kayak gitu. Nah, baru mungkin yang keempat adalah the Make Money Blueprint. Mungkin ini saya akan bahas sebenarnya blueprintnya atau frameworknya gimana sih gitu. Kita make some money dari uh, AI video kayak gini gitu. Sama yang terakhir adalah mungkin dari segi optimization gitu ya. Ya, since kayaknya nggak semua orang gitu ya masih mau gitu dan belum bisa nerima gitu ya kayaknya terkait AI ini, padahal kita udah hidup di era AI gitu, tapi somehow banyak orang juga yang masih menolak keberadaan AI gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita nge-optimize itu gitu yang memang pada akhirnya kita produce konten yang high quality tapi rejection rate-nya juga rendah kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ya, secara market opportunity terkait AI video gitu ya, it's a huge market apalagi belakangan ini gitu ya. Kayaknya banyak orang atau bahkan sekarang kayaknya udah banyak AI content creator gitu ya. Jadi orangnya nggak ada, cuman ada orang di balik layar yang mengoperate sosial medianya dan dia make tons of money gitu dari situ. Apakah bentuknya berupa iklan, endorse or something ya kayak gitu ya. Jadi secara marketnya itu masif gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaan yang paling besarnya adalah how menjadi seperti itu kan, dan kenapa sih dance gitu. Mungkin mungkin jawaban paling simpelnya adalah kalau kita ngomongin soal leaderboards AI video generation gitu ya, kita tuh on par-nya itu sama Google VO3 yang which is kayak teman-teman tahu salah satu yang terbaik juga di market gitu ya untuk generate video. Tapi kalau kita sejajarkan gitu ya, ya ByteDance AI itu cukup mendominasi kalau kita ngomongin landscape-nya itu AI generation content, mulai dari generate gambar, generate video, voice dan macam-macam gitu ya. Selalu sandingannya sama Vio, sama Sora, sama Kling. Nah, tapi yang bikin beda adalah sebenarnya ByteDance AI video generation model itu menjadi AI mode yang pertama yang support itu multi shot angle cutting gitu. Jadi misalkan teman-teman di promnya itu bikin quick cut ke mana, jump cut ke mana. Nah,
kita yang pertama kali bisa support kayak gitu. Makanya bisa dibilang si Dance jadi game changer dan sudah mendekati lah ke enterprise readiness gitu. Dan secara high level gitu ya, si Dance itu support untuk generate content yang 1080 pixel cinematic. Terus waktu generation speednya itu untuk satu video itu nggak lebih dari 1 menit, dan kita juga support multiple aspect ratio gitu. Yang mana ini sudah sangat diterima lah di berbagai macam sosial media kayak gitu kan. Nah, sebenarnya market driversnya apa aja sih gitu ya? Ya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari short form video dominance yang belakangan ini memang lagi booming gitu ya. Contoh misalkan YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok gitu ya. Rasa-rasanya kayaknya sekarang banyak konten kreator gitu ya, artis gitu ya, justru datangnya dari short form video instead of datang dari yang video layar lebar kayak gitu kan. Karena em, secara engagement dia 2,5 kali engagementnya lebih tinggi dibandingkan long form video, dan somehow gitu ya, terutama Indonesia itu secara konsumsi konten gitu ya, ya 72% orang itu lebih suka nonton video short form dibandingkan yang long form, apalagi kita disuruh baca gitu. Makanya kadang-kadang uniknya adalah sekarang orang banyak yang mencari informasi justru di TikTok gitu. Itu agak unik juga tuh. Nah, terus shoppable CTV ads itu sekitar 70% gitu ya. Jadi apalagi sekarang tuh ada konsep kalau di TikTok namanya keranjang kuning gitu ya. Nah, itu tuh saking powerfulnya itu sangat bisa mempermudah user sambil nonton TikTok tuh sambil sambil belanja gitu, dan dengan kombinasi antara AI generation video gitu ya dengan mungkin teman-teman juga pernah belajar terkait NLP, ketika dikombine semuanya gitu ya, ini akan jadi apa ya, factory, content factory, yang mana nanti dalam content factory itu bisa disematkan juga keranjang kuning, artis kayak gitu. Sebentar. Sorry, tadi sempat ada distraction sedikit, saya izin share ya. Oke. Oke, sekarang kelihatan ya? Sorry. Aman, aman. Oke, oke. Ya sorry tadi barusan ada telepon sebentar. Oke, sorry. Saya lanjut di sini ya. Jadi itu ya terkait shoppable CTV ads. Sekarang tuh iklan tuh sekarang udah interaktif lah gitu ya. Dan kemudian small to medium business adoption acceleration gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Penggerak ekonominya justru bukan dari big enterprises tapi dari UMKM gitu. Dan small business ini yang memang mengadopsi Gen AI lebih cepat dibandingkan brand besar, karena mungkin brand besar tuh banyak pertimbangannya lah, misalkan brand reputation, terus misalkan compliance, and so on and so forth. Tapi justru small to medium business ini yang jauh lebih mengadopsi AI itu jauh lebih cepat dan lebih masif kayak gitu. Nah, terus secara global market expansion, CTV ad revenue itu memang diproyeksikan itu hampir 50 miliar US dollar pada tahun 2028 itu menyalip di net TV. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau di Netflix itu tiba-tiba udah bisa kita bisa beli baju yang sama dengan apa yang artisnya pakai, atau misalkan nanti ada di video AI apa gitu ya, video yang generate by AI apa, kita bisa beli baju yang similar dengan AI generation kontennya kayak gitu. Nah, em, kurang lebih kayak gitu. Nah, em,
saya pengen kenalin sebenarnya terkait Seedance. Mungkin teman-teman yang di sini beberapa udah sempat main-main ya dengan teknologi AI-nya ByteDance, which is Seedance. Mungkin nanti di akhir slide saya pengen demo sedikit ya terkait capability dari AI-nya ByteDance gitu. Nah, barusan kita publish proprietary model kita, frontier model kita untuk generate video yang terbaru namanya Seedance 1.5 Pro, yang mana dia itu support text to video dan juga image to video dan sudah ada suaranya gitu. Jadi use case-nya untuk multi shot storytelling. uh, um, Kayaknya ada yang oke. Ya, sorry saya ulang ya. Oke. Ya, jadi use case-nya bisa macam-macam. Salah satunya ada multi shot storytelling gitu. Yang mana nanti em, dari problem-problem AI generation content sebelumnya biasanya terkait konsistensi. Nah, ini sudah diperbaiki di Sidas 1.5 Pro. Terus yang kedua adalah join audio video. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman yang sudah menikmati AI-nya ByteDance gitu ya, yang si Dance 1.0 itu kan belum ada audionya. Nah, sekarang kita udah ada, udah audio enabled. Nah, terus secara pembuatan videonya itu 30% sampai 60% lebih cepat dibandingkan yang versi biasa. Sama aspek rasio sama. Ini juga tetap ada. Jadi fleksibel aspek rasio juga tetap ada di Sidas 1.5 Pro. Nah, kalau kita rangkum secara fitur gitu ya, sebenarnya uh, secara arsitektur teknologi fitur yang kita serve itu ada yang pertama up to 1080 pixel resolutions, terus up to 10 seconds max duration dan up to 24 frame per second secara arsitektur. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan komputer lain gitu ya. Nah, si DeX itu secara max resolution memang enggak lebih unggul dibandingkan video dan Kling gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan secara max duration, kita tuh memang cocok untuk short form video gitu ya. Instead of kalau misalkan video terlalu singkat 8 detik, kalau Kling terlalu lama 2 menit. Nah, kalau Runway juga ya masih di range yang baik lah untuk short form gitu. Nah, mungkin hal yang bisa kita highlight adalah generation speed. Itu juga kita dibandingkan yang lain kita sangat cepat dan prompt adherence-nya kita itu lebih unggul dibanding yang lain. Prompt adherence ini definisinya adalah ketika AI itu jauh lebih nurut sama sama prompt kita gitu. Nah, juga kelebihannya Seedance adalah dia unparalleled native control dan tadi ya prompt adherence. Jadi bisa dikategorikan memang Seedance ini adalah filmmaker choice yang memang dia nurut sama usernya dan juga dia bisa cinematic storytelling. Jadi memang cocok banget untuk short form video kayak gitu. Nah, mungkin saya masuk ke topik ke pembahasan yang pertama yaitu corporate at excellence gitu ya. Gimana kita memproduksi sebuah ads video untuk perusahaan yang skala enterprise gitu ya. Nah, sebenarnya secara workflow itu ada 4. Yang pertama ada pre-production gitu ya. Jadi kita define dulu nih sama company-nya gitu ya. Konsep kreatifnya seperti apa, scriptnya seperti apa, terus em, berapa budgetnya ya. Karena ini akan menentukan juga nanti pada akhirnya. Terus setelah pre-production kita masuk ke production. Nah, ini yang menarik. Kalau dulu ngebayanginnya adalah production ya kita setup kamera dan lain-lain. Kalau sekarang justru productionnya adalah kita melakukan prompt engineering untuk si dance. Kita bikin prompt yang sophisticated yang bisa menghasilkan uh, iklan atau video yang sesuai dengan kemauannya customer kayak gitu. Baru nanti setelah itu kita apakah kita bikin beberapa video kita jahit atau dari satu video itu sorry saya ada telepon.
Oke, sorry. Iya, sorry tadi ada telepon sebentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, tadi sampai production ya. Justru kalau dulu ngebayangnya production itu lebih ke arah setup kamera dan lain-lain, sekarang tuh production tuh lebih ke arah bikinin prompt, terus nge-stage video yang ke-generate, terus ngediting dan lain-lain gitu. Nah, baru nanti post production kita re-edit lagi, kita assembly, color grading. Nah, ini adalah creative process lah ya. Baru nanti kita melakukan distribution. Ya, ini kita lakukan channel selection, kita mau post di mana, SEO-nya kita atur segala macam, kita bikin promotion campaign dan juga kita lakukan performance tracking gitu. Nah, hal yang perlu di-highlight sebenarnya adalah di bagian production, yaitu di hal yang terkait prompt engineering gitu. Nah, ini contoh promptnya gitu ya. Jadi memang ketika kita bikin video untuk enterprise, kita nggak bisa sembarangan kayak buatkan saya video, nggak bisa. Memang secara uh, prompt kita harus bikin sesophisticated mungkin. Nah, contohnya kayak gini. What shot of modern corporate office with diverse team collaborating, cut to medium shot of professional bla 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 gitu ya. Nah, baru nanti dari sini kita coba beberapa kali yang mana kita prefer, baru kita ambil sebagai final results kayak gitu. Nah, sebenarnya key pointsnya adalah dari prompt ini kita bikin detail secara visual tekstual gitu ya. Jadi secara teks gitu ya, kita bikin visual detail gitu. Kita deskripsikan settingnya di mana, subjeknya apa, lightningnya seperti apa gitu. Baru kita bikin sequence-nya. Kita bikin apakah dia uh, jump cut atau cut to kemana, zoom in kemana kayak gitu. Baru kita juga tentuin style dan tone-nya gitu ya. Dari tiga kombinasi ini barulah kita bisa menghasilkan video yang memang corporate ready gitu. Tapi perlu diperhatikan juga terkait brand consistency checklist, karena gini, hal yang perlu saya highlight adalah kadang-kadang kita suka mikirnya AI ini adalah sebuah super tools, jadi semua serba bisa kayak gitu. Enggak juga, karena frankly speaking, AI itu adalah sekumpulan formula matematis yang memang dia bekerja secara sequential dan juga paralel menghasilkan sebuah output. Ya, kurang lebih sebenarnya AI itu. Makanya tetap ada resiko error gitu, tetap ada resiko tidak konsisten gitu. Makanya kita penting juga ketika kita bikin video iklan untuk enterprise, kita membuat sebuah checklist. Yang pertama, logo dan visual identity-nya, ya kita harus pastikan logo, fonts, dan color palette yang diinginkan si company itu sesuai brand guidelines. Tone of voice-nya juga sesuai gitu sama sesuai request. Music and sound, motion graphics, dan quality standarnya juga terpenuhi. Jadi ini beberapa brand consist checklist lah yang kita bisa pakai ketika kita generate video menggunakan AI, terutama menggunakan AI-nya Byte Plus kayak gitu. Nah, secara budget allocation itu sebenarnya kurang lebih kayak gini. Jadi justru production itu hal yang paling memakan budget, karena kenapa? Ketika kita generate video itu diperlukan yang namanya token. Token ini kayak pulsa lah ya, bisa dianggap sebagai pulsa gitu. Jadi mengenerate satu video bisa jadi memakan 500.000 token, yang mana kalau 500.000 token dikonversi ke dalam uang asli itu ya mungkin sekitar $1 lah, 13 ribuan kayak gitu. Nah, justru part of productionnya yang paling banyak memakan budget. Tapi kalau kita bandingkan dengan conventional production house, pasti jauh lebih mahal. Walaupun memang conventional production house itu secara konsistensi brand lebih terjamin, karena ya dia shoot langsung kan, dia tidak menggunakan hal yang sifatnya probabilistik seperti itu. Tapi ya on par gitu ya, kalau kita bandingin antara production yang AI production dengan conventional production, ya jauh lebih murah yang AI production seperti itu. Nah, di hal yang kedua yaitu TikTok Ads Mastery. Jadi ya memang ketika kita bikin AI konten gitu ya, kita bikin konten yang high engaging, nah high converting gitu ya. Mungkin ini angkanya bisa dijadikan benchmark aja, bahwa TikTok advertising benchmark di tahun 2005 itu click through rate-nya itu di sekitar hampir 1%, 0,84, dan conversion rate itu
hampir 0,5% gitu, dan average CPM itu di 3,21 US dollar gitu. Dan kalau kita lihat user base growth-nya itu ningkat cukup signifikan di 0,2 billion user base growth, dan engagement rate-nya itu sangat naik ya, as you know lah ya, TikTok engagement rate-nya itu sangat-sangat tinggi gitu. Nah, best practice-nya kalau kita di TikTok, walaupun ya to be honest, saya juga nggak tahu ya apakah ini ya memang apa namanya, hal yang memang pakemnya seperti itu atau enggak, karena saya juga nggak terlalu master di TikTok Ads gitu ya. Tapi ya kurang lebih kalau kita rangkum gitu ya secara best practice ya ini. Jadi vertical format, terus caption and text overlays harus ada, trending sounds, dan juga storytelling fokus gitu. Nah, walaupun banyak anomali-anomali juga ya yang ada di TikTok ya, tapi kurang lebih kalau kita ambil secara statistikal ya kayak gini lah, 4 hal ini yang bisa dijadikan best practice untuk TikTok Ads gitu. Nah, konten format di tahun 2025 kalau saya ngambil dari data di internet gitu ya, adalah ya long form konten yang nggak terlalu long gitu ya, karena kayaknya ngelihat banyak juga belakangan ini ya drama Cina gitu ya. Nah itu somehow drama Cina di platform yang short form apps gitu itu populer gitu. Nah somehow terus TikTok Shop integration ini juga jadi sebuah konten format yang populer. Creator collaboration juga sama sama interactive elements gitu ya. Jadi ada filters, efek, dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini TikTok Optimization Tips juga saya ngambilnya dari blognya TikTok gitu ya. Jadi hook views dalam 3 detik pertama, gunakan Spark Ads, test multiple creative simultaneously, optimize untuk Q5, jadi post holiday period kayak gitu. Saya nggak bicara banyak di TikTok Ads Mastery karena sejujurnya saya juga bukan yang ahli di bagian TikTok Ads. Mungkin nanti teman-teman bisa diketemukan gitu ya SME TikTok Ads, ya monggo bisa ditanya terkait dengan TikTok Ads. Oke, nah ini yang menarik sebenarnya yang terkait make money blueprint menggunakan AI gitu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Pertama adalah faceless YouTube channel yang mungkin teman-teman udah familiar ya. Jadi kayaknya sekarang banyak banget channel-channel YouTube yang dia itu faceless, gak kelihatan mukanya, tapi kayak ada overlay text gitu. Dan itu kalau teman-teman lihat ya, potential income-nya itu sekitar 4.500 US dollar per month gitu ya dalam 6 bulan terakhir gitu ya. Dapatnya dari mana? Yaitu di YouTube Partner Program, dari affiliate links, dan juga sponsor integration gitu. Dan sebenarnya caranya cukup simpel, bikin scriptnya menggunakan GPT gitu ya. Terus dari script tadi bikin apa namanya, bikin storyboard, terus dibikin pakai Seedance kayak gitu. Nah, kalau mau yang lebih profesional ya kita bisa pakai AI video services. Jadi kita tawarin jasa-jasa pembuatan video AI di Fiverr, Upwork, LinkedIn gitu ya. Karena ya somehow banyak demand untuk AI video yang memang hasilnya bagus dan memang corporate ready gitu ya. Apakah itu menjadi sebuah ads video atau corporate training video, macam-macam gitu ya. Nah biasanya typical pricingnya dia ada yang 1 minute explainer, ada produk promotion, dan juga ada multilingual video ya. Harganya kalau saya ambil dari Fiverr kurang lebih kayak gini harganya. 50 sampai 200, 75 sampai 300, dan 150 sampai 500 gitu. Terus personalized marketing gitu ya. Jadi brand itu bayar orang untuk bikinin personalized AI video untuk dia kayak gitu. Jadi misalkan AI agency disuruh bikinin avatar untuk si brand ini. Nah, itu juga bisa jadi salah satu peluang untuk memonetisasi si dance kayak gitu. Nah, contoh realnya adalah marketing influencers yang dia melocalize salah satu corporate yang semuanya dia tuh pakai bahasa Inggris jadi ke 20 bahasa menggunakan AI gitu. Nah, terus tadi AI video agency gitu ya. Jadi kan kalau tadi ada AI video services, kalau ini kita bikin agensinya gitu ya. Jadi kita adalah SME-nya lah bisa dibilang. Nah, jadi kita scale up dari yang awalnya kita freelance jadi full agency. Kita hire editor, copywriter, engineer untuk bikinin
workflows ya kayak gitu. Nah, tools-toolsnya biasanya kita pakai GPT untuk bikin script, kita pakai Canva untuk bikin graphics, dan juga kita pakai Seedance generate video, sama kita pakai N8N atau Zapier atau Make.com untuk bikinin automationnya gitu. Nah, cara lain adalah kita bikin educational content gitu, tapi menggunakan AI generated video kayak gitu. Oke, terus terakhir adalah social media monetization. Ini mungkin lebih lebih expert gitu ya, lebih advance kalau ketika kita kita mau jadi content creator gitu ya, dan kita memang mau optimize AI gitu ya. Nah, ini juga kita bisa jadikan salah satu cara gitu. Nah, ini ketika kita mau bahas soal kita mau scaling agency kita dan kita mau bikin jasa pembuatan AI ads kayak gitu. Kurang lebih angkanya seperti ini gitu ya. Jadi monthly retainernya biasanya kalau misalkan dia bayar fixed month itu sekitar 2.500 sampai 10.000 permintaannya gitu ya. Dan ini uh, di saya ngambil datanya dari Fiverr dan Upwork gitu ya. Nah, dia macam-macam, ada yang monthly retainer, ada yang hourly rate dibayarnya, ada juga yang project base kayak gitu. Terus mungkin saya nggak akan banyak bicara terkait angka karena angkanya akan variatif gitu ya, mengikuti market yang ada di sebuah negara gitu ya, tapi ini angka rata-ratanya gitu. Nah, tapi saya mau bicara lebih fokus ke arah scaling strateginya. Gimana cara kita bikin yang awalnya kita cuma sekedar freelance sampai akhirnya kita punya agency gitu. Nah, phase yang pertama adalah ya kita start as a freelance gitu. Kita mulai dari project individu dulu, kita bikin kecil-kecilan, kayak kita bantuin orang gitu ya untuk bikinin AI ads video dia as a freelance. Kita build portfolio dan kita fokus di niche masing-masing gitu. Kenapa? Kenapa harus niche? Karena gini, ketika kita bikin video pakai Seedance gitu ya katakan, itu tuh eh kan kita perlu bikin promnya gitu, dan ketika kita sudah menemukan niche kita pasti perlu bikinin banyak prom engineering. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa kita penting untuk fokus di 2 sampai 3 niche spesifik gitu. Nah, fase kedua adalah team building. Jadi ketika kita ketika kita kerja sendiri udah udah works gitu ya, baru kita build the team gitu ya. Karena nggak bisa kita pungkiri gitu ya, AI generate content itu sangat-sangat bergantung dengan prompt. Artinya semakin bagus prompt kita, semakin bagus juga hasilnya. Untuk menghasilkan prompt yang bagus, kita perlu subject matter expert. That's why kita perlu tim, kita perlu hire editor, copywriters, automation expert untuk kita bisa bikinin hasil yang jauh lebih proper kayak gitu. Baru nanti phase yang ketiga kita bikin automationnya, kita bikin workflow-nya. Misalkan kan banyak tuh sekarang di NetN AI content factory workflow. Nah, kita implement tuh hal-hal yang serupa kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih niche-nya di mana, timnya udah ada, ya kita sekarang bikin automation workflow-nya. Kita bisa pakai N8N, kita bisa pakai Make.com dan lain-lain. Baru nanti kita setelah itu fase keempat kita expand lah jadi sebuah agency gitu ya. Kita full scale ke full services agency yang memang kita bisa bantuin brand atau company untuk bikinin marketing kontennya dia kayak gitu. Nah, biasanya sukses matrix yang diukur ya simple ya, clients per month ada berapa, monthly revenue berapa, client retention berapa persen, sama ROI per client itu berapa gitu. Nah, ini mungkin terkait optimization secret yang gimana caranya kita bikin video AI yang natur dan siap tayang adalah yang pertama super resolutions gitu ya. Jadi penting juga untuk mikirin resolusi dari AI-nya. Jangan sampai kita mau bikin konten buat TikTok gitu ya, kita bikin resolusi yang untuk YouTube gitu. Nah, terus ada juga denoising gitu ya. Jadi biasanya kan hasil video dari AI yang ada suara itu kan biasanya sometimes agak ada noise-nya. Nah, kita perlu denoising juga secara manually. Baru di blurring, ini juga salah satu teknik untuk nge-unblur AI generation content gitu ya. Biasanya konten yang dibikin dari AI juga kadang-kadang agak ngeblur, sama ya color correction, karena karena video yang dibikin sama AI ini dia sifatnya probabilistic, pasti warnanya juga kadang-kadang agak agak nyeleneh tuh gitu.
gitu. Nah, mungkin saya akan bahas terkait prompt engineering best practice-nya adalah yang pertama ya kita harus deskripsi secara detail. Semakin detail promptnya semakin bagus juga hasilnya. Terus dari prompt yang detail itu kita juga penting untuk secara detail state settingnya seperti apa, subjeknya apa, lightningnya seperti apa, kameranya gimana, mood dari videonya seperti apa, cut kemana-kemana. Ya itu penting untuk ada di promnya. That's why kita perlu tim yang proper sebenarnya untuk bikin AI yang natural dan siap tayang gitu. Baru yang kedua adalah gunakan cinematic language gitu ya. Jadi sometimes AI buat generate konten itu dia lebih nurut kalau kita pakai bahasa-bahasa yang memang bahasa sinematografi gitu. Wide shot, close up, dolly in, macam-macam gitu. Ketika kita pakai bahasa kita normal gitu ya, kadang-kadang dia suka nggak nurut kayak gitu. That's why ketika kita mau bikin video yang natural ya kita harus pakai bahasa-bahasa yang sinematik gitu. Terus yang ketiga adalah iterasi dan refinement. Jadi ya sebenarnya karena AI ini sifatnya probabilistik gitu ya. Jadi kita nggak boleh puas sama hasil pertama gitu ya. Kita harus bikin lagi, generate lagi sampai dapat hasil yang memang kita bener-bener puas sama hasilnya kayak gitu. Nah, baru yang ketiga adalah image to video strategy. Nah, uh, that's why Seedance ini salah satu game changer karena fitur yang banyak dipakai justru bukan text to video tapi image to video, karena dengan image to video kita bisa menjamin konsistensinya kayak gitu. Nah, ini beberapa tool stack ya yang bisa dipakai gitu ya. Buat generate kontennya pasti pakai Seedance. Terus untuk color grading bisa pakai DaVinci editing tools. Misalnya bisa Epidemic. Pokoknya ini ke cut nih. Oke. But anyway, tools bisa apa aja tapi lebih ke arah promptnya sih sebenarnya. Kalau yang bisa saya tekankan adalah kuncinya adalah semakin detail promptnya, semakin hasil yang bikin AI juga semakin bagus kayak gitu. Oke. Nah, ini secara workflow produksi AI video gitu ya. Mungkin dari konsep ke delivery ini sama kayak yang tadi. Jadi pre-production seperti apa gitu ya, productionnya seperti apa, post production itu adalah bagian untuk polish si hasilnya gitu. Baru kita distribute ke berbagai macam platform kayak gitu. Nah, biasanya timeline untuk kita bikin video itu macam-macam gitu ya. Ketika kita mau bikin untuk corporate video ya yang durasinya 2 sampai 3 menit, biasanya itu butuh 3 sampai 5 hari tuh gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan tradisional take video ya jauh sebenarnya. Jadi ya 3 sampai 5 hari itu masih bisa termaafkan lah, karena biasanya kalau kita bikin konten pakai traditional way ya bisa 3 mingguan kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau bikin untuk yang short form gitu ya, ya ini kita bisa rapid iteration dengan Seedance kayak gitu. Dan ini waktunya ya 4 sampai 8 jam aja untuk ngebikin video yang memang digital content ready. Nah, kalau kita mau bikin video produk gitu yang durasi 1 menit, ini diperlukan 1 sampai 2 hari gitu. Nah, common pitfallsnya apa yang biasanya orang sering salah nih adalah yang pertama skipping the pre-approval gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita bikin video pakai AI kita ngerasa kayak oh ya ini keren banget gitu. Nah, kita ini kadang-kadang nggak konsult gitu dengan kliennya gitu. Kita nggak tanya itu apa aja sih ekspektasinya, terus apa hal yang nggak boleh dilanggar, kompresi seperti apa. Nah, ini nih yang bisa jadi pitfalls nih. Jadinya nanti hasil AI-nya itu nggak sesuai sama keinginan kliennya kayak gitu. Jadi dianggapnya AI itu nggak capable, padahal sebenarnya bukan AI-nya nggak capable, tapi kita nge-skip hal yang justru paling penting yaitu pre-approval kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah inconsistent branding. Ya ini masih menjadi masalah berbagai macam AI yang ada di dunia, which is inkonsistensi gitu ya. Karena AI itu sifatnya probabilistic, tetap ada prone to errornya kayak gitu. Terus per audio quality ya again karena ini AI generated, kadang-kadang audionya juga
nggak enterprise ready gitu. Sama yang terakhir adalah no clear CTA gitu. Kadang-kadang di menggunakan apa namanya eh, zero shot prompting gitu ya, prompting langsung dipublish gitu ya, ini nggak akan punya clear CTA. That's why iterasi itu jadi hal yang paling penting sih sebenarnya gitu. Nah mungkin ini action plan yang teman-teman bisa aplikasikan untuk memonetisasi video AI gitu ya. Jadi pertama adalah setup and learning pasti. Jadi kita mulai coba tes pakai Seedance, pelajarin fitur-fiturnya dan macam-macam. Terus portfolio building, coba bikin beberapa video-video, terus showcase gitu ya. Nah baru week ketiga kita bikin platformnya gitu ya. Kita platform setup, kita bikin di Fiverr kah atau di Upwork, atau mungkin bahkan kita di LinkedIn kita bikin bikin apa post bahwa kita tuh uh, as a freelance AI video producer kind of things. Baru di terakhir ya first class and iteration kayak gitu. Jadi sebenarnya proses-proses ini paling penting adalah iterasi gitu ya. Nggak menjamin bahwa ketika teman-teman let's say nanti sudah mendapatkan niche-nya tidak melakukan iterasi, itu menurut saya justru itu bisa jadi pitfall sih gitu. Jadi memang hal yang penting adalah iterasi kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal yang lain di sini bisa sebagai tambahan aja terkait platform selection, essential to setup, sama success metric to track. Kalau ini ya general lah ya gitu ya. Success metrics to track ya pasti berapa project per bulan, monthly revenue berapa, rating klien berapa, sama retention rate klien itu berapa. Kayak gitu. Ya, mungkin penjelasan dari saya itu. Eh, Silahkan teman-teman kalau yang didiscuss kita move ke Q&A section mungkin. Ya, terima kasih Mas Yes. Ikhwan atas penjelasannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang nunggu sih Mas dari mungkin saya mulai bacain aja ya dari Baik. Mas Andika Yasa nih. Apakah si Dance ini support from bahasa Indonesia Mas? Terus untuk suara yang dihasilkan apa bisa pakai bahasa Indonesia yang fasih? Nah, boleh Oke. dijawab Mas. Hmm. Nah, untuk from bahasa Indonesia, Sidan support. Nah, tapi untuk suara yang dihasilkan ini memang perlu iterasi beberapa kali sih, Mas Andika. Karena beberapa training model kita itu banyaknya pakai bahasa Inggris, jadi kadang-kadang tone suaranya itu masih ke Inggris-Inggrisan. Nah, kita memang ada plan buat nge-fixing itu di Seedance 2 gitu, which is di bulan depan lah kita fixingnya gitu. Jadi untuk versi yang sekarang bisa, tapi perlu iterasi. Bisa ya berarti ya. Yes, betul. Bisa. Ya. Oke, terus kemudian ini ada dari Mas Sultan Hasni. Ini kan tadi mention pakai sinematografi, terminologi gitu. Berarti kita harus paham semuanya, Mas. Sama apakah lebih baik untuk generate video dan musik yang terpisah atau jadi satu gitu. Sama terkait ini, Mas. Satu lagi ini terkait JSON format. Songnya apakah lebih baik kalau pakai JSON format atau ya udah pakai bahasa Inggris biasa. Waduh, banyak nih. Oke, satu-satu ya. Ya, banyak ya. Oke. Oke, yang pertama nih. Saya baca ulang coba ya. Tadi dimention pakai sinematografi terminologi. Apakah berarti kita harus tahu semuanya? Oh, oke. Sebenarnya kita nggak harus tahu semua sih, Mas. Siapa ini? Mas Krypton ya. Kita nggak harus tahu semua. Tapi idealnya karena memang AI buat generate video ini dia itu menggunakan di trainnya menggunakan bahasa-bahasa sinematografi. Jadi ketika kita menggunakan prompt yang pakai bahasa sinematografi, AI-nya langsung ngerti tanpa dia harus translate dulu gitu apa yang kita maksud kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu, which sebenarnya ada cara yang lebih hacky adalah kita minta ke GPT, tolong dong bikinin glossary atau kamus cinematography words gitu. Nanti kita lihat aja dari situ gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah lebih baik generate video dan musik terpisah lalu digabungkan secara manual atau cukup generate jadi satu aja? Oke, tergantung use case-nya sebenarnya, Mas. Jadi kalau misalkan use case-nya itu dibutuhkan misalkan sampai ada background musiknya, lebih baik terpisah. Karena again
AI ini kan sebenarnya probabilistik gitu ya. Kadang-kadang kita minta dia musiknya itu nadanya itu gloomy gitu. Di genre-nya juga nggak yang gloomy-gloomy banget, nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, ketika use case-nya itu diperlukan memang sesuatu yang uh, akurat gitu ya, better dipisah sih. Karena musik itu kan sesuatu yang harus akurat gitu ya, Mas. Dan orang ngomong gitu misalkan, itu juga sesuatu yang perlu akurat. Nah, itu better dipisah sih gitu. Walaupun AI bisa generate audio, beberapa kali kita lihat ya, justru lebih bagus kalau itu dipisah proses generate-nya kayak gitu. Yang ketiga, apakah lebih baik menggunakan JSON format dalam prompt atau secara English biasa? Oke, ini balik ke tendensi modelnya gitu. Kalau Gemini itu memang dia lebih bagus ketika kita JSON format prompt. Tapi Seedance itu lebih bagus kalau kita itu plain English kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang training data gitu ya. Memang Seedance lebih baik di training dengan plain English dibandingkan dengan JSON format. Kayak gitu sih, Mas. Jadi memang akan tergantung ke modelnya lagi gitu. Oh, oke tuh. Menarik, menarik. Jadi emang perspektifnya ini ya, bisa leverage AI ya untuk ya nggak harus ngetahuin semua, tapi bisa kayak sekedar tahu tulisannya udah lumayan membantu gitu. Ya, Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Krypton. Hai. Yang lain ada yang mau nanya lagi nih? Pembahasannya menarik. Karena kan kemarin kita udah banyak ngomongin soal teknis-teknis ya Mas. Ini sekarang iya. kita langsung ngomongin tentang gimana caranya kita bisa utilize teknologinya kayak plus biar teman-teman juga bisa dapat duit dari situ. Ya. Monggo nih, ada yang mau tanya lagi? Oke. Ini Mas ada lagi dari Mas Irsan. Sebesar apa peluang monetize video cinematic promotion Mas? Oke, oke mungkin jawaban saya ini ya, enggak data driven ya, tapi ini berdasarkan observasi saya yang ada di industri gitu ya. Saya pernah meeting sama salah satu eh, company gitu ya di Indonesia, konglomerat company, jadi dia banyak bisnis di bawahnya gitu ya. Em, Lucunya mereka itu pengen bikin satu bukan divisi ya. Jadi tim marketing mereka itu pengen bikin satu inisiasi bahwa eh, konten yang diproduksi mereka itu harus 70 banding 30. Jadi 70% itu AI generated, 30% lagi ya human curated kayak gitu. Which kalau dari situ kita ngelihat berarti kan peluangnya sangat besar gitu kan, bahwa company sebesar ini udah mulai percaya nih sama AI. Jadi menurut saya ini lebih ke apa ya, masalah waktu aja sih Mas Irsan. Kayak banyak orang sekarang nggak apa ya, tendensinya itu masih agak-agak gatel lah sama AI generated video gitu. Tapi menurut saya it just a matter of time sih. Terakhir saya lihat ya, Transcorp baru ngeluarin satu AI film pertamanya mereka gitu. Jadi bener AI itu semua yang ada di filmnya itu. Walaupun kalau kita ngeliat kualitasnya kayak ya ini mah AI banget gitu. Tapi kalau kita lihat dari advancement ya, ini sebuah leap yang oke loh, bahwa ternyata AI sudah mulai disiarkan di publik gitu. Artinya ada beberapa segmentasi masyarakat yang menerima, dan ada beberapa segmentasi juga yang dari instansi atau enterprise juga menerima, dan justru ngeliat ini sebuah wave yang baru kayak gitu. Gitu sih Mas. Jadi sebesar apa peluangnya saya nggak bisa kasih detail angkanya, tapi it's a quite big gitu. Hmm, jadi sebenarnya gede ya Mas ya potensinya. Betul, betul, betul. Eh, Ini kayak menurut saya ya, ini tuh kayak penemuan. Kalau di zaman dulu ini tuh kayak internet gitu. Internet baru ditemukan, orang kan jadi kayak ngapain ada internet, kan ada buku, kan ada apa, ada apa. Tapi lihat kita sekarang, kita nggak bisa hidup tanpa internet kan. Menurut saya juga sama halnya dengan AI kayak gitu. Em, nggak tahu apakah ini akan jadi bubble juga kayak kayak .com bubble, tapi menurut saya
ini akan merubah ini cara kita kerja, cara kita hidup juga akan jauh berubah nih setelah kehadiran AI ini kayak gitu sih. Hmm, Ini kayaknya ada pertanyaan oke. lanjutan dari Mas Irsan. Iya, ini ada bagian ini Mas. Kalau Kak, corporate itu kalau dulu kan buat ditampil di TV, tapi TV jadi apakah masih bakal bertahan atau YouTube ya? nah, Ya mungkin menurut saya kan itu cuma channel ya. TV kan salah satu channel untuk penyebaran kontennya gitu kan. Ya sekarang kan udah banyak ya. YouTube, TikTok, apa-apa gitu ya. Itu banyak banget kan sebenarnya. Channel ya TV jadi salah satu channel, tapi menurut saya the key points adalah ternyata orang juga nerima gitu AI jadi konten. Ya kita tahulah kemarin tuh ada sempat beberapa animasi yang katanya AI generated itu nggak banyak apa namanya tendensinya negatif gitu tapi menurut saya again itu it's just a matter of time gitu it's just a matter of execution menurut saya ketika tools-tools seperti ini diberikan kepada orang yang memang willing untuk belajar willing untuk uh, dedikasi di sini dan memang expert di bidang ini akan jadi sesuatu sih menurut saya gitu. hmm, kalau apa lagi? Ini ada lanjutan Mas. Ini, oh, tadi ya dari Mas Tirta lagi ya. Bisa reverse from ya Mas untuk video ini dari yang jadi referensi. Kalau gambar kan bisa gitu. Kalau video apakah bisa juga Mas? Mm-mm. Oke. Hmm. Oke. Em, Jawaban singkatnya bisa, tapi nggak pakai model Seedance kita. Karena Seedance itu untuk generate video. Kalau kita mau dapetin prompt dari sebuah video, pakai analytical model kita yang namanya Seed 1.8. Karena dia bisa menerima inputnya berupa video dan kita minta model kita untuk generatein prompt Oh, gitu. jadi pakai text based ini ya. Itu kan Betul. apa namanya? Kita bisa itu nggak cuma video ya Mas. Gambar juga bisa ya. Betul. Gambar bisa, video bisa, dokumen bisa. Jadi jadi dua step ya. Step pertama kita pakai shift 1.x dulu buat apa namanya? Kayak decode ininya ya from videonya, nanti udah jadi scriptnya baru kita masukin ke video screen. Betul. Kurang lebih. Ya. Oke, menarik menarik. Ini mau pakai sequence tapi kurang banyak, kurang info. Referensinya mungkin bisa di share mas referensinya kalau mau pakai sequence itu dari Oke. mana? Mungkin saya share dokumentasinya ya. Kalau mau pakai Seedance itu bisa ke sini. Nah, teman-teman bisa run through aja dari website itu. Di situ jelas sih gimana cara pakainya, subscribe seperti apa. Itu bisa bisa di run through dari situ. Oke, ada lagi? Mungkin satu Yang lain sampai ada yang dua pertanyaan ditanyain lagi? kali ya. Ya, mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir kalau misalnya masih ada teman. Oke, menarik nih pertanyaannya. Untuk harga Oh, generate ya. gambar ke video. Oke, nah sebenarnya untuk harga kita tuh pakainya tuh token base gitu ya. Eh per sejuta tokennya saya lupa spesifiknya berapa. Tapi itu nggak akan lebih dari $10 per satu videonya. Mungkin di sekitar 2 sampai $4 lah per satu kali generate videonya. Berarti kalau dirupiahkan berarti sekitar 35.000 sampai 45.000 lah ya, kurang lebih. Hmm, jadi sebenarnya lumayan terjangkau ya mas ya. Betul, betul, betul. Ada Oke, oke, referensi hasil videonya. terjawab ya. Oh,
Tadi saya sempat kasih link juga sih Mas ini. Oh, boleh, boleh, boleh. Di saya terus lagi ya apa terus lagi linknya. Maksudnya videonya lumayan banyak jadi bisa di mungkin bisa dicek ini dari official rilisnya bener ya Mas ya dari official rilisnya si Dance Pro ya. Ya. Paling ini aja Mas, ini per berapa menit tadi untuk yang Oh 4.000 ya. tadi. Oke, jadi eh, maksimal itu bisa generate itu 10 sampai 12 detik videonya dan itu udah include audio gitu. Jadi mungkin 1 sampai 4 dolar lah ya, range-nya segitu. Karena kenapa range? Karena tergantung nanti teman-teman mau bikin videonya itu kualitasnya seperti apa. Apa mau 1080, 720, 480, 360. Terus aspek rasionya mau seperti apa. 16:9, 9:16. Durasinya berapa lama. Terus seberapa kompleks promnya gitu sih. Makanya range-nya paling mentok ya mungkin 4 dolar lah gitu paling mentok. Dan itu udah video yang udah sophisticated banget gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Terjawab ya Mas ya untuk ini. Jadi paling kalau misalnya tipsnya kalau misalnya mau bikinnya agak panjang ya nanti frame terakhirnya dipakai buat uh, jeda video baru gitu. Jadi dia bisa berlanjut. Itu yang saya paling Ya, betul, betul. udah paling karena ini waktunya udah lumayan ini ya. Kita udah lumayan kita udah tinggal pertanyaan Mas paling um, adalah statement Mas dari Mas Ivan terkait penggunaan Cbench dan teknologinya untuk produktivitas kita gitu. Sorry gimana mas? Suaranya ini. Terus, terus. Ya, Nggak paling kalau ada ini karena kita udah apa namanya udah terakhiran mungkin ada last statement dari Mas Ivan terkait ini terkait Cbench atau mungkin oke. teknologi dari Baik Plus gitu secara umum. Hmm, ya mungkin last statement saya ini sih. Ya AI is a new wave gitu ya. Ya creation is a one thing gitu. Tapi memang yang terpenting adalah gimana cara kita memonetize dari sini gitu kan. Enggak nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya bahwa dari generate video ini kita bisa monetize gitu. Apakah bentuknya channel YouTube, apakah bentuknya itu agency, apakah bentuknya itu AI content creator gitu, macam-macam gitu. Karena the key point ini adalah since ini a new wave, ini juga cara baru juga untuk menghasilkan lahan-lahan yang baru. Kayak gitu sih mungkin saya menurut saya. Oke ya, itu di web dan kita harus utilize ini semaksimal mungkin ya Mas ya. Yes, betul. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Ivan atas sesinya malam hari ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dan mungkin mengikuti dari sesi series awal kita ya dari pertama di bulan Desember kemudian Januari dan berlanjut sampai sekarang. Semoga nantinya kita bisa ada seri-seri selanjutannya bersama dengan Backflash dan juga kita bisa ya terus belajar terus lah gimana kita bisa utilize AI ini untuk ya produktivitas kita. Jadi ya, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasmenya. Semoga kita berjumpa di lain waktu di kesempatan yang lebih baik. Jadi teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.